Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi bos people, I know. Resolutely people say, I know, and I glorify. Kita berikan tepuk tangan yang dikasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, dan makmur. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama kita mengangkat kedua tangan tinggi bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk musim yang baru. Tuhan terus pelihara kami. Tuhan terus mengurapi kami dan Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami habiskan seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa dan dahsyat sepanjang pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah yang ajaib dan perkasa. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin 3 kali dengan saya. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Hari-hari kami lalui dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur yang terbaik. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
saudara, saudara boleh katakan, Anda dan saya terima berkat yang melimpah pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat yang melimpah dari surga, saya boleh melihat kedua tangannya diangkat bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita.
menggetarkan hati kami. Oleh sebab itu, kami terus meninggikan nama-Mu. Kami terus memuliakan nama-Mu.
hidupku karena sepanjang umur hidupku. anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan Yesus, kami tetap menyembah-Mu. Kami akan tetap menyembah-Mu dalam situasi, dalam keadaan apapun. Kami
Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami akan tetap memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang membangkitkan, firman Tuhan yang menghibur, firman Tuhan yang mendidik, firman Tuhan yang mengarahkan kami, yang kami akan terima di hari ini Tuhan. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan yang siap menerima firman Tuhan dengan tangan terangkat 3 kali berkata, Amin, Amin, dan Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara. Haleluya. Tolong lampu dinyalakan, boleh? Juston. Haleluya. Apa kabarnya kita hari ini? Sehat. Sekali lagi, apa kabarnya kita hari ini? Sehat, kuat, dan makmur. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini ada bagi orang-orang di luar sana di dalam satu dilema bahwa kita memasuki tahun 2021 di tahun yang baru ini tetap dalam kondisi tidak jauh berbeda dengan tahun 2020, gitu ya. Dan satu hal yang saya percayai bahwa dalam kehidupan kita sampai hari ini selalu saya mau katakan kalau kita ada sampai hari ini itu karena anugerah, amin. Karena tidak ada yang kita bisa lakukan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita untuk menambahkan sesuatu kepada diri kita, tidak ada. Firman Tuhan berkata kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, amin. Karena Tuhan baik dalam hidup kita, haleluya. Nah, di tahun yang baru ini Gereja Betania First Anointing memberikan tema di tahun yang baru ini, nih, The Year of Harvest. Saudara, kalau baca tema ini, banyak orang di luar sana akan berkata begini, bagaimana kita akan menuai, bagaimana kita akan panen raya bersama dengan Tuhan di tahun yang seperti ini, yang kayaknya tidak jauh beda dengan tahun 2020. Semua orang mempertanyakan itu. Fakta dan keadaan terjadi hari ini ya seperti ini, kan seperti itu, gitu kan ya. Tetapi saya mau katakan satu hal bahwa tema atau penyertaan atau pernyataan Tuhan untuk gereja kita harus di atas situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita ngikutin keadaan sekarang dan Tuhan kasih pernyataan Tuhan untuk gereja kita mengikuti keadaan sekarang, saya mau tanya siapa yang mau dikuatkan kalau terjadi seperti itu? Tidak ada. Tetapi gereja kita memiliki tema bahwa tahun ini dalam keadaan sulit sekalipun kita bisa panen raya bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa menuai bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini. Saudara, dalam menyiapkan firman Tuhan ini, dalam perenungan saya kepada Tuhan, Tuhan kasih satu quote gitu ya, pasrah dan berserah. Pernah dengar? Sering dengar kata ini ya, pasrah, sering dengar pasti gitu. Karena orang-orang saudara-saudara kita di seberang pun suka pakai istilah ini, pasrah gitu. Tetapi yang paling familiar dengan orang Kristen, anak Tuhan yang adalah kata berserah gitu ya. Nah, dalam perenungan saya dikasih pernyataan Tuhan tentang dua kata ini. Pasrah, yang pertama, pasrah. Pasrah adalah suatu proses akhir yang didasari oleh fakta dan keadaan yang terjadi. Betul seperti itu ya. Banyak orang bilang, udah deh, pasrah aja kepada keadaan ini. Pasrah aja deh mau jadi apa. Karena dia udah lihat gambarannya gitu. Fakta, keadaannya seperti ini. Jadi keluarlah kata itu. Ya udah deh, pasrah aja. Gitu kan. Sekali lagi, pasrah adalah suatu proses akhir yang didasari oleh fakta dan keadaan yang sedang terjadi. Itu pasrah. Tapi berserah, perhatikan, berserah adalah suatu proses akhir yang didasari oleh sebuah harapan. Katakan amin. Saudara, ketika saya merenungkan ini,
ketika Tuhan kasih kalimat ini, saya katakan Tuhan Kau baik. Karena keadaan ini nggak gampang. Keadaan sekarang ini nggak gampang. Banyak orang yang mengangkat tangan bukan berserah, tapi udah dia pasrah dengan keadaan. Banyak orang yang seperti itu. Ya udah pasrah aja, mau jadi apa, mau makan, nggak mau makan, mau hidup, mau mati, ya udah pasrah aja. Banyak orang yang seperti itu. Tapi saya mau katakan satu hal, dalam kehidupan kita orang Kristen, kita harus berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah? Karena kita percaya di depan ada harapan yang indah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita berserah karena kita tahu ada harapan. Janji Tuhan bagi kita adalah ya dan amin. Amin. Janji Tuhan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat situasi, terakhir kemarin sore saya baca detik.com gitu ya, laporan terakhir COVID satu hari sampai udah rekor 10.000 lebih untuk setiap hari, sampai sudah direkor 10.700 sekian terakhir kemarin laporan untuk hari Jumat. Udah seperti itu gitu. Dan keadaan di Jabodetabek yang paling banyak. Di Jakarta bisa sampai hampir 2.000 orang setiap hari. Saudara, saya mau katakan bahwa keadaan boleh seperti itu. Nggak penting dengan COVID yang terus berkembang. Nggak penting yang katanya ekonomi bangsa kita sudah mulai diambang resesi. Nggak penting dengan itu. Tapi satu hal saya mau katakan, yang terpenting adalah engkau melangkah hari ini bersama siapa, itu yang paling penting. Amin. Engkau menghadapi tahun ini dengan keadaan situasi yang seperti ini, dengan siapa engkau menghadapi tahun ini, itu yang terpenting. Katakan amin. Saya mau katakan, hadapi, lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hadapi, lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan banyak perkara, kita akan melewati banyak perkara, kita akan melihat mujizat yang ajaib, yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, bahkan yang tidak pernah ada dalam hati kita akan lihat itu terjadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Kita mau belajar di dalam satu kisah yang terjadi di dalam firman Tuhan, Kejadian 26. Tentang Ishak. Kita lihat Kejadian 26 mulai ayat yang pertama. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, ini kelaparan yang bukan pertama kali terjadi gitu ya. Kita tahu ya, kalau kita baca Kejadian, kita akan mendapati bahwa bencana kelaparan pernah terjadi di zaman Abraham, pernah terjadi di zaman Ishak, dan pernah terjadi di zaman Yakub, yang membuat Yakub pergi ke Mesir. Itu karena bencana kelaparan. Dan firman Tuhan katakan di sini, ini bukan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin itu. Saudara, dalam hal ini terjadi di satu bangsa. Saya mau katakan, COVID ini terjadi bukan cuma di bangsa kita. Kesusahan, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya bukan hanya terjadi di bangsa kita, terjadi di seluruh dunia. Ya, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak bisa mau lari kemana-mana. Kalau dulu, saya ingat Kejadian tahun 98 ada resesi ekonomi yang sangat membuat hampir bangsa Indonesia ini bangkrut. Itu cuma terjadi di Asia dan beberapa negara yang terjadi, sehingga banyak orang berduit, orang-orang kaya di Indonesia kabur ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, gitu. Di tahun itu. Tetapi tahun ini siapa yang mau lari kemana? Mau kabur kemana? Mau menghindar di mana lagi? Nggak ada.
Semua, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Eropa, semua mengalami hal yang sama. Saya mau katakan nggak ada tempat untuk kita menghindar hari-hari ini. Amin. Ya, nggak ada tempat untuk menghindar. Tetapi yang adalah benar bahwa kita terus tetap diam bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita terus diam bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita nggak takut dengan keadaan, dengan situasi. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, saya pastikan bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Katakan amin. Tuhan sanggup tolong kita. Ayat yang kedua kita baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau tahu keadaan sekarang kalau kita nggak punya hubungan, nggak punya relationship yang baik dengan Tuhan? Tuhan mau ngomong gimana gitu. Saudara, saya tahu keadaan sekarang ini memaksa, atau situasi yang terjadi memaksa kita untuk berdoa. Betul kan? Betul. Ya, betul ya. Memaksa kita untuk berdoa. Yang dulu jarang sekali berdoa, jarang sekali menyembah Tuhan. Hari-hari ini karena situasi seperti ini memaksa kita untuk berdoa. Saudara, banyak jemaat Tuhan, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menganggap doa itu cuma tugas pendoa saja. Di gereja, banyak jemaat yang salah mengerti bahwa tugas berdoa itu hanya pendoa-pendoa saja. Saya nggak usah gitu. Itu salah pengertian. Tapi hari-hari ini keadaan yang betul-betul memaksa kita untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena nggak ada jalan lain. Jalan apa yang ditawarkan dunia? Saya mau katakan, vaksin yang sudah ada, apakah sudah menjamin? Bukan saya menentang vaksin, enggak. Tapi itu belum menjamin juga gitu. Karena belum ada penelitian yang divaksin terus nggak kena lagi gitu ya, nggak tertimpa lagi dengan COVID ini, belum ada gitu. Belum ada jaminan yang pasti. Saya mau katakan satu hal, yang jaminan yang pasti hanya dari Tuhan. Amin. Jaminan yang pasti datangnya dari Tuhan. Saudara, Isa di saat itu, di saat kelaparan itu, dia mau kabur, mau ke Gerar, mau ke negeri orang Filistin. Karena apa? Dia nggak tahan dengan situasi yang ada, nggak ada makanan. Di saat itu Ishak memiliki banyak budak, memiliki banyak pekerja, dan dia memiliki ternak yang banyak di saat itu. Sehingga dia berpikir kalau mungkin saya ke Gerar, ini raja Gerar ini kan kenal sama Ishak. Dia berpikir bahwa dia akan dapat pertolongan di sana. Secara manusia dia berpikir seperti itu. Demikian juga yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang berpikir, saya kenal dengan orang ini. Paling kalau saya bicara dengan dia, saya ngomong dengan dia, dia bisa tolong saya, dia bisa bantu saya. Tapi ternyata banyak yang nggak seperti itu. Kenapa? Bukan berarti nggak mau tolong, tapi memang sama-sama mengalami situasi yang sama soalnya. Gitu loh. Banyak orang hari-hari ini yang nggak bisa tolong karena nggak bisa bantu kita, nggak bisa bantu orang lain karena memang ada di situasi yang sama, dalam keadaan yang sama, gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di Pemazmur, Daud selalu berkata bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Baik dalam kita berjalan, baik kita duduk, bahkan kita rebahan, kita tidur sekalipun, kita harus merenungkan firman Tuhan. Dengan cara itu kita membangun relationship dengan Tuhan. Amin. Kita lihat dulu di dalam Yesaya 40 ayat 31.
Yesaya 40 ayat 31. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, jaminan Tuhan bagi kita. Kalau kita mau bangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita terus setiap hari, setiap saat menanti-nantikan Tuhan, ini janji Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Kenapa penting setiap hari kita harus nanti-nantikan Tuhan, setiap saat kita nanti-nantikan Tuhan? Karena kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Orang lain, bos kita atau siapapun itu nggak bisa beri kita suplai kekuatan untuk menjalani hidup ini. Nggak ada. Karena yang bisa memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari ini hanya Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu, kekuatan yang baru itu? Dengan nanti-nantikan Tuhan. Amin. Sekali lagi, kita harus punya relationship. Berdoa, memuji, bahkan kegiatan ibadah seperti ini pun jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena dengan beribadah seperti ini kita membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam ibadah seperti ini. Saya mau katakan, di luar sana begitu banyak orang Kristen yang terlena hampir setahun ini hanya ibadah online. Dan saya mau katakan manfaat dari ibadah online, saya nggak mau menghakimi orang-orang yang hanya ibadah online. Tetapi fakta dan yang saya lihat, mereka mengikuti ibadah online, kesungguhannya gimana sih? Awal-awal mungkin ya waktu itu mereka dengan sungguh-sungguh gitu ya, kumpul satu keluarga ibadah online di rumah. Tetapi terus berjalan karena bisa dilihat di Facebook, di Instagram, di YouTube, begitu banyak orang yang nggak nonton lagi gitu loh. Banyak orang yang nggak ngikutin lagi ibadah online. Bahkan di Bandung yang biasanya ribuan sampai 2.000 pada awal-awal ibadah online dilakukan, sampai 2.000 yang nonton, tiba-tiba di bulan-bulan udah masuk September, bukan cuma September, mulai dari Agustus yang nonton 200, 150, itu yang lain kemana gitu. Jadi saya mau katakan bahwa banyak orang yang nggak sungguh-sungguh gitu. Tapi satu hal saya mau katakan, harusnya kalau kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ibadah apapun kita harus sungguh-sungguh. Bukan cuma di ibadah onsite seperti ini, dalam ibadah online pun kita harus sungguh-sungguh. Amin. Kita harus sungguh-sungguh. Karena apa? Yang kita lakukan bukan untuk keuntungan orang lain, tetapi keuntungan kita untuk kita bisa mendapatkan satu akses yang betul-betul kita punya satu hubungan yang baik, punya relationship yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa? Untuk menjalani hari-hari ini, ketika kita bertindak, mungkin kita mau lakukan usaha, kita tinggal berdoa, kita tanya Tuhan. Kita tahu kan kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Mau usaha apapun, kita tinggal tanya Tuhan, Tuhan gimana caranya? Baiknya seperti apa? Langkah-langkah apa yang harus saya ambil? Kan gitu. Bukankah hikmat datang dari Tuhan? Amin. Mau melamar pekerjaan pun, di mana orang boleh bilang susah, sulit, sangat susah untuk melamar pekerjaan hari-hari ini. Tetapi kalau kau punya iman, kalau kau punya hubungan baik dengan Tuhan, kau tinggal berdoa, Tuhan, saya mau melamar di sini. Saya percaya Tuhan akan buat perbedaan dengan orang-orang yang lain. Amin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya tetap sama. Kasihnya, kebaikannya, pertolongannya tetap sama. Kan yang berubah-ubah yang cuman kita manusia, ya kan? Kan perkataan kita, saya mengatakan, nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya 100% perkataan kita kan. Kadang iya, kadang tidak, kadang menolak. Tetapi Tuhan, janjinya adalah ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan tepati. Kalau Tuhan berkata
bahwa Tuhan menyertai, Tuhan sertai. Amin. Saudara, Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, firman Tuhan selalu menggambarkan Mesir di zaman dulu adalah satu kota metropolitan yang semuanya ada di situ gitu. Oleh sebab itu banyak orang di zaman itu yang mau ke Mesir karena banyak yang ditawarkan di sana gitu. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tuhan punya rencana ternyata. Tuhan gak melarang terus Tuhan biarin aja gitu, enggak. Karena Tuhan susun setiap pasal, setiap rencana Tuhan untuk hidup kita, Tuhan susun sedemikian rupa sampai kita bisa lewat ini, terus ada lagi yang baru kita bisa lewatin lagi, ada yang baru kita bisa lewatin lagi. Itulah pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu juga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ishak. Kalau mau dilihat bahwa kehidupan Ishak pada waktu itu mau dibandingkan dengan keadaan sekarang, sebenarnya nggak ada beda. Kan kita nggak pernah mengalami satu bangsa Indonesia ini kelaparan dan semuanya nggak ada makanan, nggak pernah kan? Tapi di zaman itu kalau bencana kelaparan terjadi, memang benar-benar nggak ada makanan satu bangsa loh. Kenapa? Israel, Yakub ke Mesir, diangkut semua keluarganya ke Mesir. Karena itu di seluruh tanah Kanaan nggak ada makanan. Pada waktu itu terjadi seperti itu. Kita belum sampai seperti itu. Artinya apa? Pasti kita lebih baik, gitu ya. Kita lebih baik. Haleluya. Mari kita lihat yang ayat yang ketiga, tetap di Kejadian 26. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Stop sampai di sana. Firman Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara, ini nggak gampang, ini nggak mudah. Ishak nggak tahu keadaan negeri itu, tetapi disuruh Tuhan untuk tinggal di situ. Bahkan mungkin orang akan menganggap ini orang ini agak sudah agak tidak waras mungkin. Dia nggak tahu keadaan itu, tetapi Tuhan suruh dia stay di situ. Saudara, saya mau katakan, mungkin ini terjadi kepada kita gitu. Tuhan terus tetap berkata bahwa tetap tinggal di situ, tetap di keadaan itu. Mungkin Tuhan tetap mempertahankan engkau di pekerjaanmu ataupun di apapun yang engkau lakukan. Walaupun mungkin, waduh, udah nggak mungkin ini harusnya, saya harus keluar, saya harus cari yang lebih baik. Mungkin udah seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, tinggallah di situ. Kenapa? Orang mungkin melihat agak aneh dengan kita tetap bertahan di situ, tetapi engkau harus tetap tinggal di situ. Kalau Tuhan memang suruh engkau tetap tinggal di situ. Kenapa? Di ayat yang ketiga, di bagian ini dikatakan seperti ini, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam janji Tuhan. Katakan amin. Kita harus hidup dalam janji Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan berjanji, Dia akan tepati. Amin. Ishak, awalnya Tuhan berjanji kepada Abraham, Allah Ishak, Allah biologisnya Ishak itu Abraham, ya. Dan Tuhan berkata bahwa sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Artinya apa? Ishak mewarisi janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Bukan cuma sebagai anak biologisnya Abraham. Saya mau katakan kita juga yang ada di tempat ini adalah anak-anak Abraham. Amin. Dan kita berhak menerima janji Tuhan. Katakan amin.
Galatia. Galatia 3 ayat 29. Saudara, Kejadian 26 ayat yang ketiga ini ada hubungannya dengan ini. Nah ini. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Haleluya. Kita berhak. Haleluya. Bukan hanya Ishak yang menerima janji Allah, menerima semua berkat yang terbaik, sampai kepada kita pun anak-anak Abraham, firman Tuhan katakan, karena kita adalah anak Allah, keturunan Abraham, kita berhak menerima itu. Kita berhak menerima. Haleluya. Coba yang percaya menerima janji Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Saya kalau bicara tentang janji Tuhan, saya excited. Karena apa? Saya tahu, saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang menepati janji. Saya bukan pegang janji orang yang ada di luar sana. Saya bukan pegang janji orang kaya. Enggak. Saya pegang janji Tuhan yang pasti saya terima. Makanya saya percaya dan saya excited banget gitu. Haleluya. Coba Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Kita tetap berbicara tentang janji Tuhan. Nah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Haleluya. Kita berhak. Amin. Bukan janji palsu lagi ya. Kita berhak. Kita punya hak untuk terima janji Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Apa yang terjadi dengan Ishak? Bahwa ketika dia menerima janji ini, ketika dia menerima pernyataan ini, dia enggak leha-leha, oh ya sudah, dan duduk diam dan hanya rebahan, itu enggak seperti itu. Tetapi dia tahu dia punya janji Tuhan, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Dia harus do something untuk janji itu bisa dinyatakan dalam hidupnya. Janji sudah ada, tetapi ada hal yang harus dilakukan, gitu ya. Ayat yang ke-12, Kejadian pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kita stop sampai di situ. Haleluya. Ya. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang-orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini adalah ayat favorit orang-orang Kristen, gitu ya. Kita akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Amin. Terkadang ayat ini dibawa kemana-mana, kita menjadi kaya. Saya katakan sih itu adalah hal yang positif gitu ya. Tapi karena kita percaya bahwa kita akan terus menjadi kaya. Tetapi yang salahnya di sini bahwa kita hanya mengorientasikan bahwa kekayaan itu hanya dengan uang. Nah ini yang salah, gitu kan? Orang mengorientasikan ini hanya dengan uang. Kekayaan itu cuma selalu dinilai dengan duit. Apa yang kita punya mobil mewah, gitu ya. Kita punya Ferrari, kita punya rumah, bahasa tempo dulu rumah gedung, gitu, rumah yang besar, gitu. Selalu orientasinya cuma seperti itu. Tapi banyak hal kalau kita pelajari bahwa kita bisa kaya dalam iman, kita bisa kaya dalam kasih, kita bisa kaya dalam mengasihi orang lain. Pasti kalau janji berkat secara materi, kita pasti terima itu. Kenapa? Dengan keadaan yang ada di dunia hari-hari ini, kalau nggak pakai uang, ya nggak bisa juga, gitu kan. Tapi jangan kita
kita berorientasi bahwa kita akan kaya, kita punya uang banyak gitu. Karena saya mau katakan satu hal, banyak orang yang dosanya tidak termanifestasi karena nggak ada uang. Tetapi ketika ada uang, baru di saat itu dosa-dosa yang ternyata ada dalam hidupnya termanifestasi. Banyak orang yang seperti itu loh. Ya, dulu nggak punya uang, nggak bisa kemana-mana, ya sudah. Tetapi ketika ada uang, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan itu terjadi gitu ya. Wah, ke dunia malam dan lain sebagainya karena punya uang. Kalau nggak ada uang, nggak mungkin ya ke situ. Soalnya ke dunia malam itu walaupun melakukan dosa itu mahal, itu mahal. Sehingga apa? Saya katakan banyak dosa yang tidak termanifestasi karena tidak ada uang. Tetapi ketika ada uang, baru dosa itu keluar semua. Wah, ada uang. Oleh sebab itu nggak salah musuh Tuhan satu, Mamon, yang bisa menyandingkan diri dengan Tuhan. Yang kita pegang di dunia ini cuman Mamon. Dan saya mau katakan sebenarnya duit gak jahat, itu barang yang mati, soalnya dia nggak punya kehidupan. Tetapi yang jahat kan kita gitu ya. Setelah kita pegang itu baru manifestasi, wah kemana-mana karena punya uang. Melakukan ini, melakukan itu karena punya uang. Haleluya. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Berhenti di situ dan perhatikan kalimat berikutnya. Sebab ia diberkati Tuhan. Orang sering baca ini, orientasi pertama yang terpikirkan, terbayangkan di sini adalah taburannya. Tapi bagian yang terakhir di ayat yang ke-12 ini kadang terlupakan. Kenapa? Ishak itu orang yang diberkati. Maka taburan Ishak itu dilipat gandakan Tuhan. Karena Ishak orang yang diberkati. Amin. Saya percaya kita juga bisa menjadi orang yang diberkati. Amin. Kita juga punya warisan atau punya hak untuk menjadi orang yang diberkati. Firman Tuhan katakan tadi. Karena kita adalah anak Allah, keturunan Abraham, kita adalah ahli waris. Artinya apa? Kita juga adalah orang-orang yang diberkati. Sehingga jangan takut lagi dengan keadaan apapun yang kita mau lakukan di hari-hari ini. Kalau kau tahu, kau percaya itu dari Tuhan, do it. Lakukan. Amin. Mau apa hari-hari ini? Mungkin banyak orang di luar sana berkata bahwa nggak ada peluang untuk ini, nggak ada peluang untuk itu. Tapi nyatanya, faktanya, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tiba-tiba peluangnya dibuka di sini, dibuka di sini, bam. Kenapa? Saat-saat ini, tahun-tahun ini adalah akhir zaman. Dan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus menjadi pembeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Katakan amin. Kita harus menjadi pembeda. Kalau kita hidup tetap sama, dunia mau bilang apa? Apa yang bisa dunia tertarik dengan kita kalau kita hidupnya tetap sama gitu. Tapi kalau kita hidup berbeda dengan orang-orang di luar sana, saya percaya kita akan menuai jiwa-jiwa di tahun ini. Amin. Bukan hanya kita bersaksi, atau bukan karena kita hanya berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Enggak hanya seperti itu, tetapi lewat hidup kita, lewat apa yang kita alami, lewat mujizat yang kita alami, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Banyak orang yang akan tertarik untuk mengikuti Yesus lewat hidup kita. Amin. Saya percaya tahun ini kita akan menuai banyak jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan menuai banyak jiwa untuk Tuhan. Ada banyak pembuktian bahwa kita orang-orang percaya. Ada banyak pembuktian di luar sana. Orang-orang percaya mengalami hal-hal yang luar biasa, yang supranatural.
ada banyak di luar sana kesaksian dari hamba Tuhan. Saya suka baca tentang apa yang mereka alami, mereka yang kena COVID dan mereka yang usahanya mulai terpuruk, tetapi tiba-tiba nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba seperti membalikkan telapak tangan, usaha mereka tiba-tiba meledak, menghasilkan banyak uang bagi mereka. Banyak orang-orang di luar sana, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang tertimpa COVID, tiba-tiba orang boleh berkata, oh dia udah tua, dia berumur dan dia punya riwayat sakit ini, tapi tiba-tiba sembuh dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Hari-hari ini orang percaya, kita orang-orang percaya harus jadi berbeda. Amin. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Makanya minggu kemarin Ibu Dion juga berfirman tentang Roma 12 ayat 2 bahwa jangan jadi seperti dunia ini. Kita nggak boleh jadi seperti dunia ini. Tetapi dunia ini yang harusnya niru kita gitu. Amin. Orang-orang yang ada di dunia ini, kehidupan yang ada di dunia ini harus niru kita, anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya makin banyak jiwa dimenangkan, makin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, Tuhan semakin dipermuliakan. Hari-hari ini udah nggak waktu bukan lama, waktunya sudah singkat. Kita udah masuk di akhir dari akhir zaman. Sudah di akhir dari akhir zaman. Karena apa? Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, itu adalah bentuk-bentuk pembuktian apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Banyak hal yang terjadi, yang aneh-aneh terjadi gitu. Saya suka mengikuti, saya menyimpang sedikit ya. Saya suka mengikuti perkembangan negara adidaya USA ya. Dan saya sempat kaget. Saya lihat dari 46 presiden Amerika sampai yang ini ya, Joe Biden yang terpilih, ternyata cuma 2 yang beragama Katolik. Cuma 2. 44 berarti orang Kristen gitu ya. Yang beragama Katolik cuma 2. Cuma Joe Biden yang terpilih dan satu lagi John F. Kennedy yang ditembak. 2 itu. Dan ya itu memang fakta sejarah gitu ya yang terjadi di Amerika. Dan yang sempat saya kaget, saya baca bahwa Joe Biden memilih salah satu menteri yang akan membantu dia. Ini yang dia pilih ini masih muda banget, masih kurang lebih 36 tahun, dan dia bekas salah satu wali kota di kalau nggak salah di State Missouri, di bagian Amerika Utara gitu ya, di salah satu kota kecil. Dan orang ini ternyata bukan pengikut, dia LGBT. Dia udah ngaku, dia udah buat pengumuman bahwa dia LGBT sejak dia masih wali kota. Dan ketika dia dipilih untuk membantu Joe Biden, dia ngomong terang-terangan gitu bahwa dia akan lebih memperhatikan teman-teman dia yang LGBT. Saudara, bagi saya, ini hal yang aduh gimana ya? Semakin terbuka kehidupan yang seperti itu, semakin sekarang nggak ada, kalau dulu gitu ya, orang masih sembunyi-sembunyi gitu, nggak mau mengakui, bahkan bisa jadi sama masyarakat mereka. Dan dulu cuma di bagian daerah-daerah atau mereka, komunitas mereka hanya di tempat-tempat yang nggak bisa disorot sampai gimananya gitu. Tetapi sekarang sampai di dunia pemerintahan pun mereka bisa berani ngaku mereka pengikut LGBT. Dan saudara tahu, kalau seorang pejabat yang ngomong gitu bisa mempengaruhi orang lain kan? Sangat bisa kan? Sangat bisa.
Karena dia punya kuasa, dia punya jabatan. Apalagi Joe Biden tempatkan dia di salah satu kementerian yang strategis, di Kementerian Transportasi. Karena salah satu visi Joe Biden, dia akan buat transportasi yang besar-besaran di Amerika gitu. Ada banyak proyek yang orang ini akan pegang gitu. Saya bukan mau menyorot orang ini, tetapi yang saya mau katakan kepada kita bahwa keadaan dunia bukan semakin hari semakin baik. Keadaan dunia ini semakin hari semakin yang aneh-aneh yang nggak pernah kita tahu tiba-tiba muncul, yang nggak pernah kita dengar tiba-tiba dia nongol seperti itu. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam janji Tuhan. Kita harus hidup dalam janji Tuhan. Kenapa? Nggak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Tidak ada. Saya mau katakan satu hal lagi. Kalau kita nggak hidup, kalau kita nggak pegang janji Tuhan, kita akan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia. Ada banyak hal yang ditawarkan dunia kepada kita untuk menjauhi Tuhan. Ada begitu banyak hal. Tapi saya mau katakan, kalau kita punya cinta, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita terus pegang janji Tuhan, saya percaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bagian yang terakhir, yang ketiga, kita harus memiliki tindakan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Di Kejadian 26 tadi, ayat yang ke-12 kembali saya baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ishak enggak tinggal diam. Dia melakukan satu tindakan yang nyata. Amin. Saya baca ayat-ayat yang klasik yang sering kita baca. Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Nah, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita sering dengar ini ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus memiliki atau mempunyai tindakan yang nyata? Karena kalau kita nggak punya tindakan yang nyata, saudara, cara kerja Tuhan, cara kerja Tuhan memberkati kita. Kita lihat dalam mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan di Kana, di perkawinan di Kana, yang Yesus lakukan adalah apa? Dia suruh murid-muridnya untuk kumpul tempayan. Kan kasusnya waktu itu kehabisan anggur di pesta di Kana. Ini mujizat yang pertama loh yang Yesus lakukan. Dia apa? Dia suruh murid-muridnya untuk cari tempayan, kumpulin tempayan yang kosong dan diisi air. Saya mau katakan, cara kerja Tuhan memberkati kita. Dia melihat wadahnya ada apa enggak gitu. Kita punya wadah enggak? Artinya apa? Kalau kita kerja, yuk kita terus kerja, nggak boleh bermalas-malasan, nggak boleh bahasa sekarang yang paling keren, yang paling viral di mana-mana, rebahan doang, nggak bisa seperti itu. Kita kerja, terus kita kerja dengan percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Kita berusaha, teruslah kita berusaha dengan mempercaya bahwa usaha kita akan diberkati Tuhan. Amin. Nggak bisa kita hanya tinggal diam. Kita harus punya tindakan yang nyata. Amin. Kita harus punya tindakan yang nyata. Saya percaya hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, di gereja ini, mengikuti ibadah, ini adalah satu tindakan yang nyata yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Kalaupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran langsung di rumah, itu adalah salah satu tindakan yang nyata yang dilakukan untuk mencari Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa diam saja. Kita harus bertindak. Kita harus bertindak. Saudara, di awal tahun juga, bahkan di bulan November, senior pastor kita Pak Gunda Karyana berkata bahwa kita harus berani untuk memulai sesuatu. Berani bukan berarti kita sembarang melakukan. Enggak, kita harus pakai hikmat. Kita harus berdoa. Kita minta hikmat dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan lakukan, ya udah lakukan. Itu adalah satu tindakan yang nyata. Amin. Sebab saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memberkati umatnya.
Tuhan akan memberkati dengan limpahnya orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Saudara, Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan dia tidak tinggal diam. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat yang berikutnya, Ishak menggali sumur bekas Abraham ayahnya yang sudah ditimbun oleh orang Filistin. Digali lagi. Artinya apa? Dia nggak cuma berdoa dan simsalabim air keluar, nggak begitu. Dia gali juga. Artinya apa? Dia punya tindakan untuk dia bisa menerima semua janji, untuk dia bisa menerima semua berkat. Dia harus melakukan sesuatu. Dan saya percaya juga ketika kita melakukan sesuatu dengan tuntunan Tuhan, maka kita akan melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bahwa kita akan melihat tahun ini akan menjadi tahun harvest. Kita akan menuai. Kita akan menuai banyak. Bahkan kata lain dari harvest adalah apa? Panen raya. Kita harus percayai dengan tema ini. Saya percaya tema ini nggak muncul begitu saja, tetapi hasil dari doa. Bahwa di keadaan yang sulit seperti ini, kita harus tampil beda. Dengan apa? Kita diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Kita menuai banyak. Kita ikut dalam satu panen raya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya percaya pengharapan kita di dalam Tuhan ada jaminannya. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Terus percaya. Terus percaya. Saudara, hari ini ada banyak yang saya lewati dan saya hanya percaya kepada Tuhan. Kalau mau lihat dengan fakta, dengan keadaan, itu sangat mustahil terjadi. Tetapi nyatanya itu terjadi. Saya begitu banyak melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan dalam keluarga. Ada banyak hal. Orang kalau melihat keadaannya yang kami hadapi, wah ini nggak mungkin, mau gimana? Tetapi nyatanya, faktanya kami bisa lewati itu karena Tuhan. Amin. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan hidup, apapun itu, masalah, persoalan apapun yang dihadapi hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pegang janjinya. Tetap pegang janjinya. Dan melakukan hal-hal yang engkau percaya, engkau harus bertindak. Nggak bisa kita hanya tinggal diam. Berdoa pun kita perlu tindakan yang nyata loh. Nggak bisa kita cuma doa makan doa tidur doa. Kita harus tambah dengan jam-jam doa kita. Kalau saudara seiman kita ada doa yang tengah malam itu sholat tahajud, itu baik buat mereka. Saya percaya kita juga harus punyai gitu. Dan memang harus seperti itu. Saudara, firman Tuhan katakan Daud sampai 7 kali dalam sehari dia menghadap Tuhan. Kita gimana? Apa sekali? Cuma makan siang doang? Atau 3 kali karena makan pagi, makan siang, makan malam? Sekali lagi kita harus bangun relationship kita dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita hanya bisa kuat kalau kita terus percaya, terus berdoa, terus berharap. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan itu. Haleluya. Saja kita berdiri semua. Haleluya. Kita mempersiapkan setiap perjamuan yang sudah ada. Haleluya. Bahwa ketika kita mengangkat tubuh ini, kita percaya oleh pilur-pilur darah Yesus, pilur-pilur tubuh Yesus sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Amin. Bahwa kita percaya ketika kita makan tubuh Kristus, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Ora syaka takara laba ya syakara laba. Syakara laba takara laba.
tubuh ini adalah tubuh Kristus. Kami percaya tubuh ini yang menyembuhkan kami. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Haleluya. Dengar kebenaran firman Tuhan sambil mengangkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus? Oleh sebab itu yang percaya mari kita makan dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengangkat darah Yesus, cawan yang isinya darah Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk darah Yesus yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya darah ini Tuhan yang menghapus setiap kutuk. Setiap kutuk sakit penyakit, setiap kutuk kesusahan, setiap kutuk kemiskinan, setiap kutuk apapun juga kami percaya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kami mengangkat darah-Mu Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah darah Yesus? Mari dengan percaya, dengan iman, mari kita minum. Haleluya. Haleluya, kita rapikan di plastik yang sudah tersedia. Haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ketika kita menyatu dalam tubuh dan darah Kristus, mintalah apa yang kau kehendaki, maka Dia yang akan mengabulkan. Mari saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa, meminta apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan, meminta apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Minta di dalam Yesus. Percaya bahwa saat ini kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus, kita sudah menyatu dengan darah Kristus, sehingga setiap doa, setiap permohonan, setiap permintaan kita didengar Tuhan dan Dia akan memberikannya. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari Tuhan Engkau dengar permohonan. Dengar permohonan. Di antara kita yang belum ada urapan awal tahun, mari awal tahun ya, bisa kita tolong please tadi bagikan minyak urapan. Bagi satu dulu. Corona mungkin. Oh, jadi Daud. Mungkin Pak Ronald sama anaknya aja. Kita kasih ke Daud sama istrinya. Tolong satu ya.
Oke, kita angkat minyak urapan ini. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan bahwa pengurapan Tuhan ini adalah wadah minyak yang kami angkat di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bisa memakai wadah ini untuk mengurapi kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menggosokkan di atas kepala kami, maka kami akan menerima pengurapan daripada Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Kau memberkati minyak urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari boleh ambil hanya 1 atau 2 tetes. Haleluya. Ya, dengan percaya, dengan iman, mari kita gosokkan di atas kepala kita. Dengan percaya bahwa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami. Pengurapan yang penuh untuk melewati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan, dengan pengurapan yang penuh bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat, kami akan mengalami harvest dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat the year of harvest terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus, terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima berterima kasih buat pengurapan yang baru yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kami, dan kami mengembalikan hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk hari ini dalam nama Yesus, dan yang diberkati semua katakan amin. Tuhan silakan duduk Ibu Saudara. Ya, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
Ya, mari kita mengangkat setiap persembahan kita deklarasikan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, 2, 3. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan. Dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, boleh diberikan kesempatan untuk memberikan taburan. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan khusus, persembahan perpuluhan, nanti kalau di bawah hari ini bisa dimasukkan di kotak yang sudah tersedia, ataupun kalau nanti Bapak Ibu Saudara mau melakukan transfer, nanti bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera, bisa ditampilkan. Ya, untuk persembahan khusus, taburan, untuk perpuluhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bawa hari ini, boleh ditransfer di nomor 5725312714 atas nama Selvi Tolipa dan Andra. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan sampai hari ini kita terus berdoa bahwa gereja ini adalah gereja yang terus diberkati Tuhan, sehingga untuk sewa gereja ini kita sama-sama percaya disediakan oleh Tuhan, amin. Haleluya. Dan yang mau menabur untuk gereja ini, sekali lagi, atau bisa nanti menghubungi Pastor Andra untuk minta nomor rekening, karena ada satu nomor rekening yang baru, tapi saya tidak hafal. Saya hafal yang saya tahu hanya nomor yang ini, tapi ada satu nomor rekening baru lagi yang dibuat oleh Pastor Andra bersama dengan Ibu Ratna, salah satu bendahara di gereja kita. Ada satu nomor rekening yang baru yang dibuat untuk memudahkan transaksi gitu ya, karena Ibu Selvi kan kita tahu bersama masih ada di Sulawesi. Dan saya percaya terus gereja kita diberkati, amin. Terus hidup kita, jemaat Tuhan juga diberkati, amin. Karena saya percaya gereja ini diberkati diawali dengan jemaat Tuhan yang diberkati. Katakan amin. Dan saya percaya hari-hari ini kita akan tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang diperhadapkan dengan kita akan tetap berkata bahwa Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdiri semua. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus menyertai hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau Tuhan yang memperluas daerah kami, bahkan kesakitan tidak akan menimpa kami, sebab Engkau Tuhan
yang memberkati, yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan jemaat Tuhan yang sudah diberkati bersama 3 kali berkata amin.